Halo, apa kabar pemirsa Jawa Pos TV dimanapun Anda berada? Kembali lagi pada program kesayangan Anda, Jejak Rasa Jawa Pos. Saya Albert akan mengajak Anda semua berkeliling-keliling di salah satu tempat yang berada di kota Semarang, di Jalan Durian. Nah, langsung saja, daripada Anda semua penasaran, kita akan ke sana. Let's go. Kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk mencicipi durian yang ada di kota Semarang. Bagi sebagian orang, durian adalah raja buah. Sementara bagi yang lain, aromanya bisa menjadi tantangan tersendiri. Bagi Anda pecinta durian, siapkan diri Anda untuk pengalaman yang menggugah selera. Nah, di tempat ini Anda akan menemukan berbagai jenis durian yang menggoda selera. Setiap jenis durian memiliki karakteristik unik yang membuatnya istimewa. Selain dimakan langsung, durian juga bisa diolah menjadi berbagai makanan lezat. Di tempat ini, Anda bisa menemukan es krim durian dan es durian kocok. Setiap olahan memiliki cita rasa yang unik dan pastinya menggugah selera. Baik pemirsa Jejak Rasa Jawa Pos, sekarang saya sedang bersama Mas Oki selaku pemilik Miss Durian. Ya, betul Mas Albert ya. Nah, Mas Oki boleh diceritakan sedikit bagaimana merintis karir untuk berjualan durian di sini? Sebenarnya kita langsung aja ya ke poinnya. Sebenarnya itu saya jualan durian itu secara ketidaksengajaan. Karena saya pribadi itu cinta dengan durian, suka dengan buah durian, dan setiap beli durian itu hampir selalu zong. Maksudnya biasa kena pedagang-pedagang yang nakal gitu. Hingga akhirnya saya pakai pickup, saya langsung datang ke petani-petani untuk beli langsung. Satu pickup full itu. Terus saya rencanakan itu cuma saya tawarin ke kakak, saudara-saudara atau teman-teman terdekat by online ya, by WA atau yang sosial media lainnya lah. Nggak ada rencana untuk jualan yang sampai seperti ini. Hingga akhirnya pickupnya baru saya parkirin di depan toko ini. Sebelumnya kan bukan durian, ini masih toko-toko makanan ya. Itu ternyata antusias orang-orang sekitar yang lewat itu banyak. Nah, dari situ orang-orang pada tanya kan, Mas cari durian yang enak, yang jenis yang kayak gitu. Sedangkan saya pribadi masih amatir untuk mengenal jenis-jenis durian. Apalagi untuk varian-varian durian lokal di Indonesia kan banyak banget ya. Betul. Macamnya kan. Ya, nah, hingga akhirnya saya jadi sedikit gila. Gilanya dalam arti durian itu yang satu pickup saya kupas semua, saya bukain satu-satu, saya suruh ngincipin. Cocok bayar nggak cocok nggak usah, cocok bayar nggak cocok nggak usah. Udah, hingga akhirnya sampai sekarang itu jadi ciri khas kita bahwa durian itu ya harus kita incipin dulu. Kalau orang nggak mau ngincipin itu malah kita nggak jualin gitu. Oh begitu? Ya, jadi kita emang garansinya full. Walaupun itu manis tapi nggak sesuai dengan keinginan, kita ganti full. Gitu aja, kita prinsipnya seperti itu. Karena saya memposisikan diri, saya sebagai penjual juga pembeli. Karena kalau kita beli durian yang rasanya kurang, kita sudah ngeluarin uang tuh kok rasanya sayang gitu loh, kadang eman-eman gitu loh. Jadinya yang seperti itu. Tapi untuk durian-durian terus saya belajar, berjalannya waktu saya belajar untuk mengenal jenis-jenis durian baik premium, lokal ataupun yang lainnya. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa berjalan sedikit-sedikit lah. Seperti yang Mas Albert lihat ini ya. Seperti itu. Ya itu yang awal mulanya saya jualan itu. Terus hingga saya pakai nama Miss karena istri saya sih sebenarnya mau pakai nama apa ya. Terus saya pakai nama istri aja ya. Gitu. Oke, Mas Oki. Nah, kalau di sini yang difokuskan sama Mas Oki itu berjualan durian jenis apa? Kalau kita sebenarnya sih kemarin kalau untuk awal kita lokal. Tapi setelah jalan ke sini kita lebih fokusnya untuk ke durian premium lokal Banyumas. Dari Kemeranjen yaitu durian bawor. Hampir setiap hari kita pasti ready untuk durian bawor yang masak pohon. Gitu karena emang saya juga menebasin pohon di sana juga langsung dari Kemeranjennya, dari sentranya langsung untuk durian jenis bawor ya, karena untuk saat ini bawor itu di sini masih di best seller ya. Daripada untuk montong, musangking dan bekton. Kita juga ada musangking, ada juga montong dan bekton juga menyediakan. Tapi kita lebih ke fokus untuk yang ke bawor sama lokal-lokal sekitar sini. Karena saya ambilnya itu pasti yang masak pohon. Ya, saya jarang banget untuk menyediakan yang petikan mentah gitu. Nah, Mas Oki, durian itu kan salah satu buah yang musiman ya Mas? Iya. Nah kalau misalkan lagi nggak musim durian nih Mas,
Kalau nggak musim durian paling kita nanti larinya ke es Mas. Jadi untuk bahan-bahan durian yang sudah kesortir itu nanti kita awetkan ya, kita olah lagi untuk jadi bahan es untuk kita simpan. Jadi kita juga pilah-pilah juga itu durian itu layak atau tidak untuk kita jadikan bahan es ya. Seperti itu Mas. Terus paling ya kita cemilan-cemilan yang seperti itu, yang apa ya, sekiranya tetap buat aktivitas lah, untuk aktivitas harian. Tapi alhamdulillah walaupun nggak musim, kita dalam setahun kemarin kita libur itu cuma 3 bulan ya, 9 bulannya kita full aktivitas dari durian sih. Itu aja. Nah, untuk menentukan harga durian baik itu besar kecilnya atau dari rasa itu gimana Mas menentukan? Kalau untuk menentukan untuk size varian lokal ya, lokal itu kita dari size Mas, untuk terkecil sampai terbesar. Untuk terkecil kita termurahnya hanya di 103, kita nggak pernah yang ngobrol. Sampai karena saya ambilnya itu masak pohon. Jadi ada juga kita bisa jual murah, untuk memaksakan kita jual murah 106, 107. Tapi kita kan itu harus dibeli semua, sistemnya biasanya kalau petani itu sistem root ya, itu dibeli semua. Tapi kan kalau saya nggak mau, saya maunya belinya yang benar-benar masak gitu. Jadi 100 butir buah durian itu tuh nggak bisa dari satu petani. Pasti saya nyari dari satu petani, ada 30, ada berapa. Harganya emang di atasnya harga kalau kita beli root ya. Root itu harus dibeli semua, mentah mateng harus dibeli semua gitu. Oh, borongan seperti itu ya? Ya, seperti jenis-jenis borongan rata-rata yang seperti itu. Tapi saya untuk milihnya, kenapa saya masih jarang untuk ambil durian di luar pulau? Sebenarnya kalau kita bilang musim, sebenarnya dalam kurun waktu 1 tahun ya, itu tuh pasti ada terus durian. Entah itu nanti untuk bulan akhir ini nanti di Pulau Jawa, nanti pindah ke Pulau Sumatera, bisa sampai Sulawesi, itu bisa juga, Kalimantan gitu juga bisa. Cuman saya lebih fokus untuk saat ini masih mempelajari durian varietas lokal dari Pulau Jawa dulu. Untuk mempelajarinya itulah yang seperti itu, karena tingkat resiko kegagalan untuk durian petik mentah itu tinggi sekali. Seperti itu Mas Albert. Nah Mas, untuk olahan durian tadi kan Mas Oki sempat menyinggung membuat es ya, atau Yeah. dibekukan. Nah selain itu mungkin ada olahan lain Mas di sini yang dijual? Kalau untuk saat ini kita baru fokus untuk olahan es saja Mas. Kalau untuk jenis kue ataupun yang semacam-macam roti ya, roti atau selai itu kita masih belum terfokus ke situ, karena kita untuk olahan esnya, kita jualan esnya aja alhamdulillah udah cukup untuk memanfaatkan ya durian-durian yang udah sortiran gitu. Nah Mas Oki, dengan berjualan durian nih Mas, apa harapan Mas Oki ke depannya untuk tahun-tahun gadgetnya mungkin? Kalau harapan saya sih ya tetap bisa berjalan dengan lancar duriannya ya Mas. Terus ya bisa ngembangkan, bisa buka di tempat lain sih. Ini target saya sih tetap buka di tempat lain. Kalau saya sini udah bisa settle ya Mas untuk tempatnya, karena dari cuaca itu pengaruh juga untuk rasa buah durian ya. Kalau apalagi durian itu udah saatnya tua, terus dia kurang panas, apalagi cuaca di sini sering hujan gitu, itu rasa mempengaruhi sekali. Jadi masih untuk terfokus dalam bisnis ini Mas. Di sini dulu untuk bisa menguasai durian ini dulu. Oke, kalau untuk harapan untuk pelanggan yang datang ke sini Mas, apa Mas? Kalau harapan pelanggan yang datang di sini itu, saya punya prinsip bahwa yang datang di sini itu jangan sampai dia kecewa Mas gitu. Saya lebih baik saya rugi daripada pembeli yang rugi. Itu aja Gitu. sih. Jadi rata-rata orang di sini tuh puas ya, alhamdulillah puas sih untuk kita ya, karena di sini bisa incip sepuasnya, dalam arti sampai bisa satu orang itu bisa ngincip 7 sampai 9 buah durian. Kalau emang belum cocok ya kita nggak maksa untuk beli gitu. Sampai kita benar-benar nyerah apa yang keinginannya pihak pembeli ya kita kayaknya nggak ada gitu aja. Tapi kita nggak nyerah sih gitu. Dan kalau diomongin rugi ya pasti rugi. Tapi lebih rugi lagi kalau pembeli dia udah ngeluarin uang tapi nggak sesuai dengan ekspektasinya aja gitu aja sih. Nah pemirsa, tahukah Anda bahwa durian juga kaya akan nutrisi? Buah ini mengandung vitamin C, serat, dan berbagai mineral yang baik untuk kesehatan. Durian juga dikenal dapat meningkatkan energi dan stamina. Selain itu, durian mengandung senyawa yang dapat membantu meningkatkan mood dan mengurangi stres. Namun, ingatlah untuk menikmati dengan bijak. Karena durian juga tinggi kalori. Jadi, sebaiknya jangan berlebihan ya.
Selain durian, tempat ini juga menawarkan suasana yang asri dan nyaman. Anda bisa menikmati durian sambil bersantai di bawah pohon yang membuat suasananya menjadi lebih sejuk. Anda juga bisa membawa keluarga dan teman-teman untuk menikmati durian bersama. Suasana yang tenang dan segar membuat setiap momen menjadi lebih berharga. Baik pemirsa Jawa Pos TV, saat ini saya bersama dengan salah satu pelanggan di Miss Durian, namanya Mas Jack ya, bersama dengan Mas Jack. Sorry Mas Jack, kita mau tanya nih, gimana perasaan Mas Jack ketika membeli durian di sini dan apa alasannya membeli durian di tempat ini? Mungkin buat alasannya ya, kalau di daerah sini ini kan sebenarnya lumayan banyak buat yang jual durian. Iya betul. Cuman kebetulan kayaknya di sini tuh tempatnya lebih proper gitu ketimbang yang lain. Oke. Dan di sini kan buat makan langsung itu ya lumayan nyaman. Mungkin gitu sih Mas. Oke. Untuk harga mungkin dari pelanggan sendiri bagaimana? Nah kebetulan kan saya dari Sumatera Mas. Iya betul. Dan termasuk pecinta durian juga. Oh, gitu. Mungkin kalau dari harga buat di sini sama di sana mungkin lumayan jauh ya Mas. Iya. Mungkin kalau buat durian yang saya makan tadi, kalau di sana ya sekitar cuma 40-an. Cuman buat dengan harga yang sekarang dan rasanya itu ya menurut saya udah sangat memuaskan sih Mas. Kira-kira dari Mas Jack sendiri kalau untuk mengajak teman-teman ke sini mungkin ada nggak kemungkinan Mas Jack akan mengajak? Ada banget Mas. Mungkin kalau misalnya saya mau makan durian lagi mungkin saya bakal kesini lagi. Ya karena emang tempatnya nyaman. Selain itu ya selain jual durian di sini juga ada berbagai macam minuman juga sih. Jadi ya emang lengkap lah ibaratnya. Jadi itu menjadikan hal yang menarik Mas Jack sendiri untuk kembali datang ke sini. Iya benar Mas. Oke. Nah untuk Mas Jack sendiri, untuk pelanggan apa harapannya untuk tempat ini atau kepada penjual durian yang ada di Semarang? Mungkin kalau harapan saya ya mungkin dari harga sih Mas. Dari harga. Karena menurut saya ya buat dompet anak kos-kosan lah ya ibaratnya ya lumayan mahal gitu. Mahal. Cuman ya masih worth it sih Mas. Masih worth it. Buat ya dari bisa dibilang dari tempatnya atau dari servisnya juga udah cukup banget. Oke. Nah, pemirsa Jawa Pos TV, pastikan Anda untuk sesekali datang dan mencoba kelezatan durian yang ada di tempat ini. Saya Albert, pamit undur diri dan sampai jumpa pada jejak rasa berikutnya.